Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Aku beda generasi aku nggak nonton Sri Mulat gitu, bahkan yang di Indosiar pun aku nggak nonton. Jadi aku benar nggak tahu sama sekali ini Gepeng siapa. Jadi setelah setahun berikutnya aku cuma iya aja, oh ya Gepeng semua lagi gitu. Memang sangat sedikit complicated. Kemudian harus menunjukkan komedi Sri Mulat juga, karena komedinya semua pelawak ngomong mereka inspirasi dan sebagainya, tapi inspirasinya gimana ya? Ini bukan komedinya Warkop, bukan komedinya anak komika sekarang gitu, tapi yang kayak gimana nih gitu yang harus kita cari juga. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu Mas Respon film Sri Mulat. Mengapa IDN Pictures memilih film Sri Mulat Hilya Mustafa menjadi film pertama kita? Pertama-tama karena sebagai perusahaan film baru, kami IDN Pictures ingin memberikan warna yang baru untuk industri perfilman Indonesia. Dan dengan merilis film Sri Mulat Hilya Mustafa ini, yang juga merupakan film biopic komedi pertama di Indonesia, kami sangat berharap film ini nantinya saat tayang tidak hanya akan menginspirasi generasi milenial dan juga Gen Z, dan bukan hanya menghibur, maksudnya bukan hanya menghibur tapi juga menginspirasi para milenial dan Gen Z, dan serta juga memberikan nostalgic experience kepada para pecinta Sri Mulat yang dari tahun 80-an menikmati Sri Mulat sampai sekarang sih, seperti itu. Jadi kami sangat berharap film pertama yang kami rilis ini bisa menghibur banyak sekali penonton film Indonesia. Mereka bisa berbondong-bondong datang bersama dengan keluarga, teman, dan sahabat ke bioskop dan menikmati filmnya, karena ya memang aku rasa kita setuju ya bahwa sekarang memang sudah saatnya Indonesia tertawa gitu. Kita sudah lumayan lama letih di era pandemi ini sih. Seperti itu. Thank you. Nugroho di awal-awal karena orang taunya Sri Mulat ini paling dikenal dengan karakter-karakternya. Ada Gepeng, ada Asmuni, Nunung, dan lain-lain. Jadi mungkin PR kita waktu itu tidak hanya untuk mencari orang yang mirip. Siapa sih yang mirip Gepeng, siapa sih yang mirip Nunung. Jadi PR yang paling besar sebenarnya adalah bagaimana caranya memasukkan karakter-karakter mereka itu kepada case yang nantinya akan kita pilih. Jadi proses lumayan cukup tough antara MNC Pictures dan IDN Pictures. Waktu itu kita melewati proses casting yang cukup panjang, dan setelah kita menemukan beberapa nama, kita juga lanjut dengan workshop yang cukup dalam ya. Waktu itu workshopnya kita serahkan ke Mas Rukman Rosadi, dan ya mungkin hampir dalam waktu 3 bulan ya, terusnya 3 bulan kita full workshop untuk bisa memasukkan karakter-karakter tersebut kepada case-case yang kita pilih. Ya, Oktober November. Setahun sebelumnya aku udah dikasih tahu aku akan jadi Gepeng, dan aku nggak tahu sama sekali. Aku beda generasi aku nggak nonton Sri Mulat gitu, bahkan yang di Indosiar pun aku nggak nonton. Jadi aku benar nggak tahu sama sekali ini Gepeng siapa. Jadi setelah setahun berikutnya aku cuma iya aja, oh ya Gepeng semua lagi Gepeng, kenapa ada orang namanya Gepeng gitu. Terus 6 bulan kemudian dikonfirmasi lagi kayak ya beneran jadi Gepeng kok. Baru dari situ aku mulai riset, bahkan jauh sebelum reading. Setelah riset baru diskusi otomatis ya. Film kan kerja kolaborasi, jadi pasti harus diskusi dengan sutradara, dengan produser, maunya seperti apa sih, mau kita memportray ini. Kan kita acting coach-nya Mas Rosar, Pak Rosadi gitu. Jadi dengan metodenya beliau kita benar-benar ada olah tubuh, olah rasa. Jadi kita nggak langsung ke skrip, karena kebetulan ini bisa dibilang ini semi biopik gitu. Walaupun kontennya adalah legenda komedi Indonesia Sri Mulat gitu, tapi di sini kan kita harus menjadi mereka gitu. Gimana caranya kita nggak fokus dulu di skrip, nggak langsung reading baca skrip orang bahasa Jawanya mohon maaf gitu. Maksudnya saya pribadi juga belum bisa gitu, dan ya udah kita waktu itu sama-sama teman-teman yang lain, cast yang lain, kita olah tubuh, olah rasa gitu. Terus baru habis olah tubuh, jadi secara keseluruhan tuh kayak Mas Rosa pengen ngumpulin kita supaya kita tuh, karena Sri Mulat itu kan satu kan, kita ini beberapa semuanya tuh teman-teman aktor di sini kan ada yang dari berbagai macam latar belakang gitu, dan dari proyek yang berbeda-beda gitu. Akhirnya dimasatuin, gimana cara kita punya satu nafas yang sama, visi misi yang sama. Habis itu baru tuh
Kita berangkat dari situlah. Berangkat dari situ, habis bersama-sama olah tubuh olah rasa udah selesai. Tahap berikutnya yaitu masing-masing kayak Gepeng, Paul, gimana gitu. Kebetulan yang saya bilang tadi, karena memang karakter Paul itu tidak sepopuler teman-teman yang lain gitu. Jadi referensinya di YouTube sama Google tuh dikit banget. Mau nanya orang juga oh Paul yang itu ya gitu. Jadi kayak susah banget untuk dilegitimasi gitu. Tapi untungnya ada Mas Koko itu anaknya Pak Teguh dan Juju gitu, dan lumayan dekat lah, dari kecil dia udah melihat sosok Paul. Terus ada Mas Nugros juga gitu, dan ada Mas Rosa juga yang sedikit tahu. Jadi ya belajar di situ aja sih, sama dilihat dari foto-foto yang sedikit itu gitu. Untuk sempat mention ke kayak produksi, kayaknya lebih enak juga kalau sambil belajarnya sambil di tempat gitu. Akhirnya pas yang di Solo itu setelah syuting pasti aku kayak keliling untuk melihat situasi, untuk belajar juga. Apalagi kan aku juga bukan yang bisa berbahasa Jawa, meskipun kayak apa di daerah Jawanya, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kayak aku akhirnya belajar sekalian sama warga lokal di Solonya gitu loh, buat kayak oh ternyata kalau berinteraksi kayak gini ya gitu. Oh ternyata orang tuh ada yang kayak gini ya, oh tipe-tipenya. Nah aku bisa narik-narik tuh kira-kira yang mana ya yang cocok sama Mbak Ana. Oh kira-kira ini nih yang sesuai. Tapi kan aku kan selama ini ngeliatnya langsung dari handphone aja kan, karena aku nggak sempat ketemu sama Mbak Ana yang langsung, dia ada keperluannya lain. Jadi akhirnya aku ngeliatnya dari orang-orang yang warlock di Solo.